Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di podcast Carita, tentunya di LTTV bersama dengan saya Mas Wima Harjit. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan rekan-rekan kita yang dari BKKBN Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita masih menyinggung tentang pembahasan yang dulu-dulu, yaitu stunting. Sebuah pembahasan yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Andi Irmayani. Kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Kabid Perlindungan Anak BKKBN Kabupaten Kepulauan Selayar. Apa kabar ini Ibu Andi Irmayani? Aku panggil Ibu Nini aja ya? Nini. Oke. Baik, Bu Nini, gimana nih kabarnya di kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan baik. Insya Allah kita akan berbincang terkait dengan tupoksi saya di bidang perlindungan anak. Bidang perlindungan anak. Oke, ngomong-ngomong tentang perlindungan anak, apa sih peran serta dari pemerintah yang ada di BKKBN kepada anak-anak yang saat ini mungkin ada di sekolah atau di lingkungan? Oke, terima kasih untuk kami di bidang perlindungan anak. Tugasnya adalah untuk melakukan advokasi terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 ada 15 kategori yang dikategorikan kepada anak yang harus memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang misalnya ini anak yang menjadi korban terorisme, kemudian anak yang menjadi korban HIV, anak yang terkena bencana, itu semua masuk ke dalam 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian untuk pemenuhan hak anak sendiri, untuk anak-anak yang ada di sekolah, kami dari bidang perlindungan anak aktif melakukan advokasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam rangka melakukan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait dengan hak-hak mereka yang dilindungi oleh pemerintah. Sebagai informasi dari saya bahwa pada tahun ini Kabupaten Kepulauan Selayar kembali memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak untuk kategori Madya. Di mana artinya dari 24 indikator Kabupaten Layak Anak ini semuanya terpenuhi. Sudah terpenuhi sebanyak 40%. Sehingga ini adalah tahun kedua Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh predikat tersebut. Artinya bahwa memang pemerintah daerah memiliki komitmen terhadap perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentunya dibantu oleh semua stakeholder yang terkait. Nah, tadi sempat menyinggung sekolah. Perlindungan anak di sekolah, berarti ini bukan hanya saja kita berikan sosialisasi di rumah, tapi di lingkungan sekolah. Nah, ini Bu Nini sedikit bercerita ya tentang pembulian yang ada di sekolah. Ini kan termasuk juga kan tugas dari BKKBN yang bagaimana kita memberikan sebuah penyuluhan, pemahaman kepada guru-guru dan juga siswa untuk terhindar dari pembulian. Ini bagaimana nih menyikapi di sosial media yang marak banget terjadi pembulian? Ini sebenarnya menjadi semacam sebenarnya banyak tindakan-tindakan bully yang seharusnya itu sudah dikategorikan bully, tetapi kemudian dilazimkan oleh sebagian orang seperti itu. Misalnya ketika saling mengejek, ini kan kadang kita menganggap bahwa ini adalah bully, namun ketika kita telusuri ke sekolah, ini dianggap bahwa namanya juga anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah awal dari munculnya pembulian yang lebih kasar ya, istilahnya seperti itu. Nah, tahun kemarin kami melakukan kunjungan ke salah satu sekolah SMK. Nah, di sini saya cukup salut dengan guru-gurunya karena pada saat itu diadakan kegiatan pembentukan satgas bully di lingkungan sekolah dengan melibatkan anak di sekolah tersebut. Jadi ada sekitar 30 orang kemudian dinobatkan sebagai duta bully di sekolahnya. Duta bully, Jadi tugas duta bully ini adalah untuk mengedukasi teman-temannya yang lain yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi mereka seperti perwakilan dari guru BK yang ada di sekolah tersebut. Nah itu. Nah kemudian mungkin salah satu cara yang bisa saya rekomendasikan adalah adanya CCTV di setiap sudut sekolah. Betul. Karena kan tindakan bully ini tentunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Seperti itu. Oke, Bu Dini, gini.
ini contoh nih ya, kalau seumpama si A sudah menjadi korban pembulian. Iya. Terus ini untuk menyikapi permasalahan seperti ini kan peran serta pemerintah juga turut andil kan. Nah, untuk mengembalikan rasa trauma dari si anak yang sudah menjadi korban bullying ini bagaimana nih? Nah, inilah kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Iya. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada guru-guru yang ada di tersebut bahwa anak yang menjadi korban bully ini membutuhkan pendampingan khusus. Iya. Iya, pendampingan khusus bukan saja anak tetapi pelakunya juga, karena kadang pelaku yang melakukan bullying ini sebenarnya dia hanya lagi cari perhatian. Iya. Kadang kurang perhatian di rumah, kemudian sampai ke sekolah ini yang disalurkan untuk mencari perhatian guru-gurunya yang membuli. Nah, di sini mereka ini memerlukan pendampingan khusus dari guru-gurunya untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka. Iya. Karena ketika rasa percaya diri dari seorang anak ini ambruk, hancur, maka dia tidak akan mau bersosialisasi kembali dengan teman-teman. Psikis sama mentalnya ini rusak ya. Ya. Ini yang kemudian harus didampingi. Nah, kami di sini bisa mengambil peran untuk melakukan pendampingan tersebut. Baik. Nah, bercerita tentang psikis dan mental yang diserang pada saat kita dibully, rasa trauma yang mendalam, yang mungkin tidak akan terlupakan sampai kapanpun juga bagi anak yang mungkin masih merasakan rasa trauma. Nah, apakah ini menjadi momok atau sebuah kayak ketika dia nantinya akan menikah dan ini menjadi rasa trauma yang tidak mungkin akan terlupakan. Ini bagaimana untuk generasi kedepannya? Di sini sebenarnya peran dari keluarga. Keluarga. Di kami sendiri sebenarnya ada namanya pusat pembelajaran keluarga. Di mana di sini orang tua ini dibekali bagaimana cara membesarkan anak, kemudian bagaimana cara merawat anak, bagaimana membekali anak dengan pendidikan yang memadai. Semuanya ada di instansi kami di pusat pembelajaran keluarga. Nah, dari situ sebenarnya orang tua bisa memperoleh pemahaman-pemahaman terkait dengan hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua sesuai dengan kategori umur anak tersebut. Ya. Jadi misalnya umur 2 tahun apa yang harus kita bekali kepada anak kita, umur, tingkatan umurnya sesuai tingkatan umurnya. Oke. Nah, bercerita tentang anak dan juga generasi muda ini ya, Bu Dini, ketika kita masih duduk di bangku sekolahan itu mungkin kita sudah terprogres nantinya kalau sama akan menghasilkan generasi yang sehat gitu. Nah, termasuk juga lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah ya memang harus dijaga dan agar nanti ini sebuah kayak pekerjaan yang mungkin gampang-gampang susah ya untuk pemerintah dan juga beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan di kabupaten lain tentang stunting. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang anak-anak yang korban bullying dan ini akan terdampak dengan generasi ke depan. Nah, bagaimana menyikapi, apalagi Bu Nini kan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Ya, jadi salah satu dampak terjadinya stunting adalah terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak, waduh, anak. Ini sangat menjadi polemik di masyarakat Selayar ini. Ya, tentunya perkawinan anak ini tidak semata-mata terjadi. Tentu ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak. Kalau di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri akibat budaya di mana kita masih menganggap bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi. Wanita cukup tinggal di rumah. Kemudian dijadikan akhirnya masih ada diskriminasi terhadap patriarki yang perempuan pokoknya harus di rumah saja. Tugasnya cuma melahirkan dan melayani suami di rumah. Waduh, ini masih kuat di kalangan masyarakat masih. Nah, budaya ini kemudian yang menyebabkan orang tua cepat menikahkan apalagi anak perempuan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Nah, kenapa ekonomi? Karena orang tua ini menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya
bisa mengangkat ekonomi keluarga. Iya, mengangkat derajat mereka ya. Mengangkat derajat mereka. Iya. Misalnya anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, yang sudah berpenghasilan, yang ekonominya cukup mapan. Ekonominya cukup mapan, maka dianggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka bisa akan ada mengangkat perbaikan. derajat keluarga, Betul. akan ada perbaikan nasib lah. Iya. Seperti itu. Ya, nah ini faktor-faktor ini yang menyebabkan kemudian angka perkawinan anak di Kabupaten Selayar menurun, cuman belum terlalu signifikan lah untuk tahun 2021 dan 2022. Baik, karena minim sekali pemahaman masyarakat tentang apa sih dampak dari perkawinan anak di bawah, karena anak itu Saya ingin bertanya sama Bu Nini, yang dikategorikan anak itu seperti apa dan apakah memang sudah ada undang-undangnya? Oh iya, jadi undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah di situ diatur bahwa anak adalah yang masih dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun. 18 tahun. Ya, jadi ketika anak sudah berada di dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun ini dikategorikan sebagai anak. Nah, ketika terjadi perkawinan di bawah usia 18 tahun, itu yang kemudian dikategorikan sebagai perkawinan anak. Perkawinan anak. Oke, Bu Nini, apakah di Kabupaten Kepulauan Selayar ini kan anak sampai 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Nah, di bawah 18 tahun apakah dari BKKBN pernah mendapatkan data di lapangan atau bagaimana ini sampai menyikapi sebuah permasalahan kalau di Kepulauan Selayar masih banyak? Jadi untuk perkawinan anak sendiri kita kembali dulu ke Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini mengatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu mengatur bahwa perkawinan ini adalah yang boleh menikah adalah yang laki-laki dan perempuannya berumur 16 tahun. Berumur 19 tahun. 19 tahun. Berarti di atas 18 tahun ya? Di atas 18 tahun. Nah, ketika terjadi perkawinan di bawah usia tersebut, maka itu kemudian dikategorikan sebagai perkawinan anak. Nah, di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri dari pendataan keluarga yang dilakukan di tahun 2021 dan 2022, di 2021 itu ada 337 wanita kawin umur 10 sampai 19 tahun. Jadi wanita kawin ya. Wanita yang kawin. Wanita yang kawin. Artinya wanita yang menikah di usia anak. Oke. Kemudian di tahun 2022 itu ada 320 yang menikah di umur 10 sampai 19 tahun. Nah, ini kan menjadi PR bagi kita bersama karena kita melihat bahwa penurunan dari 2021 ke 2022 ini hanya selisih 17 orang. Cuma 17 orang saja. Ini berarti sebenarnya sedikit banget ya. Sedikit, bisa dikatakan sedikit, cuman saya bisa sampaikan bahwa insya Allah di tahun-tahun kedepannya angka ini bisa kita semakin tekan karena kami sendiri dari DP3A khususnya di bidang perlindungan anak, kami melakukan kampanye perkawinan anak secara masif. Saya bisa jelaskan sedikit ya. Jadi boleh. Kampanye perkawinan anak yang kami lakukan adalah dengan ke sekolah-sekolah, menggandeng forum anak. Go to school gitu. Mungkin sudah pernah di sini juga tampil forum anak dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu adalah binaan dari DP3AP. Oh gitu ya. Ya, jadi kami bersama dengan forum anak melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, menyuarakan gerakan sehati. Nah, gerakan sehati ini adalah gerakan untuk mengedukasi anak-anak kita di sekolah untuk menyatakan tidak pada perkawinan anak. Jadi kita punya slogan sehati, selesaikan pendidikan, hasilkan pendapatan, dan tiba saatnya untuk menikah. Nah, seperti itu. Jadi kami selalu mengajak anak-anak untuk mengkampanyekan slogan tersebut bahwa kita sekolah untuk mengejar ijazah bukan buku nikah. Betul sekali. Nah, ini yang sedang masif kami lakukan di sekolah-sekolah. Jadi harus fokus untuk pelajaran dan menikah itu tunda dulu gitu. Nanti ada saatnya kalian untuk menikah karena usia sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perkawinan yang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu kan batasnya
19 tahun. 19 tahun. Namun kalau kita ke usia yang Iya. paling dianjurkan oleh instansi kami sendiri BKKBN adalah usia 25 tahun 25 untuk tahun. laki-laki ya, Iya. dan 19 tahun untuk perempuan. Ini adalah Oke. usia yang paling ideal. Produktif ya. Produktif, di mana pada usia ini dianggap bahwa pasangan Memang sudah siap. yang bersangkutan ini sudah memiliki kesiapan baik secara mental dan Iya, psikologis betul. untuk melakukan perkawinan. Betul Seperti sekali. itu. Ini kan dalam rangka menghindari terjadinya generasi stunting. Betul sekali. Nah, walaupun peran serta, apalagi Ibu Dini tadi sudah menjelaskan, sudah turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan dan mengajak kepada siswa-siswi untuk tidak melakukan perkawinan anak. Nah, apakah ada regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang perkawinan anak, apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar? Oke, sejauh ini yang menjadi acuan bagi kami adalah adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, di mana dalam salah satu pasalnya dalam perda tersebut ini sudah diatur bahwa anak-anak ini harus dilindungi dari terjadinya praktek perkawinan anak, dan ini menjadi peran dari orang tua, keluarga, guru, kemudian tenaga pendidik, kemudian dari masyarakat, dari lembaga, dari dunia usaha, dan dari media massa sendiri. Jadi semua stakeholder sebenarnya unsur pentahelix ini memiliki peranan di dalam pencegahan perkawinan anak. Oke. Nah, dampak yang paling buruk untuk anak ketika melakukan perkawinan anak itu apa? Dampak yang paling buruk ya salah satunya ini terjadinya stunting. Nah, Stunting. kenapa stunting ini bisa dikategorikan bahwa menjadi dampak yang buruk bagi anak? Karena ketika pasangan menikah dan belum memiliki kesiapan secara mental dan psikologis, artinya pasangan ini belum memiliki bekal yang cukup. Belum bisa artinya dalam konsep untuk merawat dan membesarkan anak ini, pengetahuannya ini belum memadai, sehingga kan peluang melahirkan generasi yang stunting ini kan sangat besar. Kemudian kita bisa lihat bahwa jika kemudian generasi yang dilahirkan adalah stunting, maka kita tahu bahwa secara kognitif anak ini tidak akan berkembang dengan baik. Artinya dia memiliki daya pikir daya konsentrasi yang lebih rendah, kemudian gampang stres. Iya, seperti itu. Kemudian ini selain kondisi tubuh yang tidak yang tidak mengalami sesuai dengan usianya tidak sesuai dengan usia dan berat badannya, tinggi badannya, dan ini ada beberapa lagi yang mempengaruhi. Ada dampak ke depannya. Dampak lagi ke depannya. Waduh. Ke depannya yang sebenarnya akan sangat merusak bagi generasi penerus kita. Ini apakah stunting itu penyakit atau apa nih, Bu Nini? Stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang, dan ini akan jangka panjang ya? Iya, bisa berefek jangka panjang. Karena kalau menurut literatur yang saya baca sendiri, kalau misalnya anak terkena stunting, maka daya pikirnya kan tidak sama. Tidak sama, betul. Agak lambat. Agak lambat, kemudian bisa menjadi bisa menjadi momok. Anak ini kedepannya akan menderita penyakit yang lebih serius lagi karena ada komplikasi dari penyakit ini ya. Oke. Nah, jadi gini, kita kadang menjumpai di lapangan, apalagi di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, apalagi Kepulauan Selayar itu banyak banget orang-orang pendek-pendek. Itu gimana nih cara menyikapi kalau seumpama, wah ini genetika dari orang tuanya yang memang pendek, atau memang stunting, atau gimana ini? Sebenarnya ini bukan ranah saya ya berbicara. Kalau sudah ini stunting, sebenarnya saya tidak terlalu ini kalau terkait dengan ciri-ciri dari ciri-cirinya fisik dari stuntingnya ya. Oke. Ini ada ranah orang lain. Ranah. Nanti kita akan panggil lagi ya untuk ininya. Baik. Oke, kembali lagi ke perlindungan anak. Nah, ini apakah memang sudah ada lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan anak ini, atau memang baru pemerintah yang bekerja sama dengan rekan-rekan di BKKBN untuk mengadakan sebuah perlindungan anak kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Selayar? Untuk saat ini sebenarnya masih di bidang perlindungan anak, tapi kedepannya ini akan ada
UPT Mm-mm. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak akan dibentuk dalam waktu dekat. Iya. Kebetulan kemarin baru rampung Perbup yang mengatur. Iya. Jadi nantinya akan terpusat di situ. Oke. Bisa saya tambahkan sedikit bahwa selain untuk nantinya UPT PPA ini akan menjadi wadah bagi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, nantinya bisa melakukan pengaduan di UPT PPA yang akan kita bentuk. Tindak kekerasan. Oke, tindak kekerasan ini kebanyakan kaum perempuan atau laki-laki menurut hematnya Bu Nini? Kalau untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan ini pelakunya lebih banyak laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki dan perempuan yang menjadi korban. Jadi korban. Ini apa yang kebanyakan ini terjadi di dalam rumah tangga. Rumah tangga. Waduh, masih banyak ya kekerasan dalam rumah tangga ini. Apa yang menjadikan pemicu? Kalau kekerasan terhadap perempuan yang menjadi pemicu ini kebanyakan adalah faktor ekonomi. Ekonomi? Ya. Apakah termasuk juga usia muda? Iya, termasuk. Salah satunya adalah jadi bisa saya katakan bahwa perkawinan anak ini adalah penyumbang angka perceraian tertinggi. Waduh, ini ajang coba-coba aja ya? Karena kita bisa melihat bahwa ketika terjadi perkawinan anak, artinya kayak ini kedua pasangan ini masih sama-sama labil, masih sama-sama labil, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, bisa terlalu gampang untuk mengakhiri seperti itu. Dan tidak jarang semua pertengkaran diselesaikan dengan kekerasan. Inilah yang kemudian menambah daftar terjadi angka kekerasan dalam rumah tangga dan secara tidak langsung nantinya akan menambah angka perceraian. Bu Dini, gini kan, mereka menikah pada saat masih anak-anak, terus mereka menghasilkan keturunan. Setelah itu adalah sebuah konflik dalam rumah tangga, cekcok atau apa, sampai berujung perceraian. Nah, anaknya ini akan menjadi korban dan mungkin mentalnya akan rusak melihat sebuah pertengkaran dan anak ini mau dibawa kemana gitu. Nah, apakah dari BKKBN punya pendampingan untuk hal seperti ini atau bagaimana? Ya, inilah salah satu fungsi dari UPT PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban, misalnya korban perceraian dari orang tua. Ini kan membutuhkan pendampingan betul secara sekali. Psikologis. Nah, secara psikologis untuk kita kemudian mengembalikan rasa percaya diri dari anak, karena anak-anak yang menjadi korban korban perceraian ataupun korban kekerasan dari orang tuanya, ini sangat akhirnya ini akan berdampak bahwa anak ini akan susah bergaul ke depannya karena merasa malu, kemudian merasa tidak pede untuk melakukan sosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ini adalah di sini peran kami adalah untuk melakukan pendampingan secara psikologis sampai anak ini dinyatakan sembuh. Kalau memang misalnya memerlukan bantuan dari ahli jiwa, maka kami bisa berperan untuk mengantarkan anak ini ke ahli jiwa. Ahli jiwa, oke. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang pernikahan anak, perkawinan anak yang memang usia di bawah 19 tahun. Nah, kalau kita lihat ya di kalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini kebanyakan dari anak-anak yang memang dimanjakan oleh gadget. Yang memang mereka sudah instan banget mendapatkan sebuah informasi. Ini angka yang saya sebutkan tadi, angka perkawinan anak ini salah satu pemicunya juga adalah gadget. Nah, apakah pernah dari rekan-rekan BKKBN untuk mengajak masyarakat, kan semuanya berawal dari orang tuanya dan guru-guru yang ada di sekolah. Soalnya mereka dititipkan di sekolah juga kan harus tanggung jawab dari guru-guru juga bagaimana cara mendidik anak-anak. Ini bagaimana di kalangan lingkungan, maksudnya kayak di wilayah ini, apakah BKKBN sudah memporsir tenaga yang untuk mereka bisa memahami bagaimana dampak buruk gadget? Nah, sejauh ini kami sudah banyak melakukan pendekatan ke desa. Sekarangnya kan kita mengunjunginya per desa ya. Per desa, waduh. Jadi kita menggandeng forum anak bersama dengan forum anak. Kenapa harus ada forum anak? Karena forum anak ini akan menjadi contoh bagi mereka, karena peranan dari forum anak ini adalah agen pelopor dan pelapor. Di mana kalau agen pelopor itu artinya dia memberikan contoh bagaimana
bagaimana melihat fenomena dalam masyarakat. Iya, betul. Kemudian sebagai agen pelapor, artinya ketika ada misalnya tindakan-tindakan dalam masyarakat yang mengarah ke kekerasan terhadap anak, nah ini yang kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi seperti itu. Jadi kami dalam kegiatan kami selalu menggandeng forum anak sebagai mitra kami dalam upaya mengurangi melakukan perlindungan anak. Betul. Apa ada kendala secara masyarakat ya, apalagi ketika diajak untuk ikut sosialisasi mereka masih ngeyel. Makanya di sini kami selalu melakukan pendekatan ke kepala desanya dulu kan, kita masuki, kemudian kita masuk ke masyarakatnya. Cuman yang menjadi kendala adalah kadang pada saat sosialisasi ya diiyakan, cuman pas dalam pelaksanaannya kadang ada yang sebenarnya banyak pembiaran yang dilakukan. Ini sebenarnya yang menjadi momok bagi kita sendiri. Jadi banyak yang dianggap lazim bagi mereka, tapi sebenarnya itu yang berbahaya. Iya, betul. Sama halnya dengan penggunaan jet-jet. Kadang kalau di kondisi sekarang ini penggunaan jet-jet ini menjadi sudah mengarah ke menggantikan peran orang tua. Betul sekali ya. Soalnya mulai bangun tidur udah lihat gadget. Ini yang sebenarnya menjadi sangat miris karena gadget ini menjadi peranan orang tua ini sudah tergeser gadget. Betul. Karena kadang orang tua mau melakukan sesuatu kemudian menganggap bahwa anaknya ini nantinya akan udah dikasih HP aja biar diam kan. Itu sebenarnya kan peran orang tua yang sudah tergeser secara tidak langsung. Ini yang sebenarnya kurang disadari oleh masyarakat kita bahwa mungkin mereka hanya melihat bahwa akan hanya dampak jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ini banyak banget yang dampak buruk dari penggunaan gadget ini yang ketika kita menggunakan lama gitu ya, karena merusak mental dan juga kesehatan kita betul. Bisa lihat kan di berita-berita itu banyak yang kemudian jadi kecanduan. Nah ini angka perkawinan anak yang tadi saya sebutkan ini salah satu pemicunya adalah gadget. Demikian juga dengan angka angka kekerasan seksual. Masalahnya gini, Bu Dini ya, maaf saya potong dulu karena di gadget itu banyak hal yang berbau negatif yang membuat rasa penasaran anak-anak yang di bawah yang dikategorikan anak, karena rasa penasaran mereka tinggi banget. Terus mereka kenalan di sosial media, terus sampai ada sesuatu yang dikirim-kirim foto-foto gimana. Nah akhirnya nanti rasa penasaran itu memicu, ketemu dan terjadilah. Jadi perkawinan ini juga yang menyumbang ke angka perkawinan anak. Parah banget ya. Untuk tahun ini angka kekerasan seksual terhadap anak juga bisa saya katakan bahwa tahun ini lumayan ya sampai dengan bulan Oktober ini kami sudah menangani 10 pengaduan terkait dengan kekerasan seksual. Betul. Dimulai dari HP. Karena kan sebuah rasa penasaran itu kan yang muncul. Wah, dan ini angka kayak kekerasan seksual dan juga perkawinan anak itu di Kabupaten Kepulauan Seriau tiap tahunnya meningkat. Meskipun terjadi penurunan ya belum terlalu signifikan. Iya, tapi harus dikosongkan. Harus. Targetnya seperti itu kan. Iya, kembali lagi ke kekerasan anak. Ini tadi kita sempat menyinggung ya tentang kayak perempuan-perempuan yang teraniaya itu di dalam rumah tangga. Nah, kalau seumpama di sekolah itu bagaimana? Perempuan yang teraniaya. Kenapa perempuan yang selalu menjadi korban? Bukan hanya saja di rumah loh ini ya, tapi di sekolah-sekolah pun juga kadang kita lihat ya. Apalagi pada saat saya masih duduk di bangku sekolah itu kayak kadang ngelihat perempuan-perempuan yang dianiaya. Ya itu salah satu penyebabnya adalah karena budaya yang menganggap bahwa perempuan itu lemah. Itu letaknya lebih rendah daripada laki-laki. Iya. Itu sehingga seringkali menjadi objek yang dijadikan objek yang untuk dianiaya, dibully. Seringkali perempuan yang mengalami karena dianggap bahwa perempuan ini kedudukannya berada di bawah laki-laki. Tapi ini Bu Dini ya, sedikit menyinggung masalah kesetaraan gender ini. Apakah laki-laki dan perempuan itu di dalam rumah tangga atau di lingkungan itu harus sama atau gimana? Tingkatannya? Iya, sebenarnya harus sama. Tetapi tentunya dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Tapi kalau kita mau melihat bahwa namanya kesetaraan gender, artinya mereka setara, tetapi
memiliki hak dan kewajiban Iya. yang berbeda. Inilah yang kadang tidak disadari sebagai sebagian orang oleh sebagian orang. Tetap aja ada norma-normanya yang harus dipatuhi ya. Kalau seumpama kesetaraan gender itu seperti ini. Memang laki-laki dan perempuan harus bisa saling mengimbangi ketika berada di rumah tangga dan juga di luar. Tapi ini maksudnya perempuannya juga harus sadar. Iya, sadar diri bahwasanya bagaimanapun juga dia adalah perempuan gitu. Oke, yang harus menjaga beberapa norma-norma yang memang berlaku apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Gitu. Tidak berarti bahwa kita setara dan kita mau sewenang-wenang. Sewenang-wenang, oke. Nah, di Kabupaten Kepulauan Selayar apakah ada beberapa lingkup gini, wilayah mana yang banyak terjadi kekerasan anak, kekerasan seksual pada perempuan? Apakah sudah ada pemetaannya? Oh, belum ada. Belum ada. Belum ada pemetaannya. Namun kita bisa lebih banyak di daerah pedesaan ya. Kalau kemarin yang kekerasan terhadap seksual yang tahun ini yang kami tangani ini kebanyakan terjadi di luar kota seperti itu. Jadi kami dari Bidang Perlindungan Anak, kemudian dari Peksos Dinas Sosial, kemudian dari Polres, unit PPA Polres. Ini tiga inilah yang kemudian berkolaborasi untuk untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang kemudian bermasalah hukum, di antaranya yang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oke, Bu Nini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, tadi kita menyinggung tentang bagaimana rekan-rekan BKKBN dan Ibu Nini sendiri yang turun langsung ke sekolah-sekolah. Nah, ini tadi mungkin saya saja yang beranggapan kalau seumpama untuk memberikan konseling atau pemahaman itu di SMA saja. SMP, SD, bagaimana? Jadi, soalnya SMP itu kan merupakan masa di mana anak-anak itu kenakalannya itu masih bisa diarahkan atau bagaimana? Iya. Untuk SMP sebenarnya sudah kami jangkau, tapi kalau untuk terkait dengan perkawinan anak ini kan banyak terjadi di yang putus sekolah itu kemudian menikah banyak terjadi di apakah di SMP juga mengalami ketika masih duduk di bangku sekolahan terus mereka ada tidak di Kabupaten Kepulauan Selayar juga? Ada di atas usia 10 sampai 14 tahun itu kan 10 sampai 19 tahun ada anak SMP yang putus sekolah kemudian menikah. Namun kan dia persentasenya relatif lebih sedikit dibanding SMA. Jadi pendekatan yang kami lakukan ini sama untuk SMA dan SMP. Nah, dalam waktu dekat ini kami sebenarnya punya program yang masih akan kami koordinasikan dengan instansi terkait, yaitu bahwa kami akan masuk di sesi upacara bendera. Jadi dari bidang saya, kemudian dari unit PPA Polres, kita akan bekerja sama bagaimana kita bisa masuk di sesi upacara bendera sehingga kita bisa mengedukasi lewat ini selain menghemat anggaran tentunya, seperti itu kan. Menyelam sambil minum air ya. Ini hal-hal positif yang harus dibagikan juga. Jadi makanya kita tidak kerja yang kita lakukan ini tidak didasarkan pada anggaran. Betul sekali. Kita kan harus berpikir lebih kreatif bagaimana program-program kita sampai ke masyarakat tanpa bergantung pada anggaran yang ini hal-hal yang nyata banget ya. Tadi udah ke sekolah-sekolah dan ini sudah ada program lagi untuk ke upacara-upacara untuk memberikan pemahaman. Kenapa Bu Nini tidak mengikuti juga kalau seumpama ada satu event terus mengambil jeda 2 jam atau 1 jam untuk talk show atau semacam memberikan pemahaman gitu. Soalnya ketika berada di satu kegiatan banyak banget masyarakat yang berkumpul mulai dari anak-anak, kalangan dewasa dan orang tua. Nah, itu sebenarnya mungkin lewat sesi ini ya. Oke, nah iya lewat sesi ini soalnya banyak banget yang tahu. Oke, Bu Nini, ini terakhir, yang paling terakhir ini pertanyaan saya. Soalnya pemerintah bersama dengan BKKBN bersama-sama menegaskan untuk tidak ada perkawinan anak, untuk jangan sekali-kali melakukan perkawinan anak karena ini mengakibatkan dan menjadi pemicu stunting. Kenapa pemerintah tidak memberikan sanksi kepada pemerintah memberikan sanksi kepada satu wilayah atau wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada anak-anak yang nantinya akan dinikahkan gitu. Nah, ini sebenarnya yang masih kita rancang bagaimana yang paling tepat untuk
bekerja sama dengan desa dan tentunya dengan dinas pemerintahan desa dan kelurahan. Kami harus menjalin kerjasama atau membuat MOU bagaimana desa di sini, aparat desa ini berperan serta dalam pencegahan perkawinan anak, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa selama ini kita masih melakukan mungkin dinikahkan saja daripada nanti membuat malu atau apa sebenarnya. Adanya sebenarnya pembiaran seperti itu yang meningkatkan angka perkawinan anak. Sehingga kedepannya yang akan kami godok adalah bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan dinas pemerintahan desa dan kelurahan untuk merangkul kepala desa supaya mereka memiliki peran di sini, karena kan perkawinan anak ini dimulai dari adanya pembiaran dari bawah. Betul. Dan apakah nanti bisa tidak balance? Apakah di satu wilayah itu ada hukum adat, terus regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah, bisa tidak ini? Sebenarnya undang-undang yang kekerasan seksual yang baru disahkan kemarin itu sebenarnya di situ sudah ada pasal yang mengatur bahwa pelaku perkawinan anak ataupun yang menikahkan anak ini sudah ada dendanya. Sudah ada sanksinya 200. Kalau tidak salah sanksinya denda 200 juta dan kurungan penjara. Nah, ini sebenarnya yang harus kemudian disuarakan secara masif ke masyarakat kita bahwa ada loh undang-undang yang mengatur terhadap pelaku perkawinan anak dan yang menikahkan. Oke. Cuman ini mungkin masih belum sampai ke masyarakat. Karena segala sesuatunya harus ditindak tegas karena ini sangat berperan penting untuk generasi muda ke depannya. Karena program pemerintah pusat sendiri adalah mewujudkan Indonesia layak anak di tahun 2030 dan Indonesia emas di tahun 2045. Salah satu cara yang paling harus kita lakukan adalah mencegah perkawinan anak, karena dari perkawinan anak inilah kemudian muncul generasi yang bisa kita katakan bahwa bukan yang kita harapkan. Iya, betul. Boleh dikatakan abnormal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan memicu terjadinya stunting. Makanya ini yang menjadi PR kita ke depan. PR kita ke depan bagaimana kita berupaya secara maksimal untuk menekan terjadinya perkawinan anak, sehingga generasi-generasi yang dihasilkan ke depan adalah generasi-generasi yang bisa bersaing. Jadilah generasi yang unggul kan. Betul. Jadilah orang-orang yang smart. Walaupun juga kita pendek, tapi bukan stunting. Iya, seperti itu. Oke, Ibu Nini, apa harapan Ibu Nini untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan perlindungan anak yang akan yang sering Ibu Nini sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar? Harapan saya sebenarnya sederhana adalah saya hanya berharap bahwa masalah stunting dan masalah perkawinan anak bukan tugas kami, bukan tugas pribadi kami, tetapi tugas dari kita semuanya. Oleh karena itu saya berharap bahwa semua stakeholder yang terkait, semua unsur-unsur baik itu pentahelix, semuanya mari kita berkolaborasi dalam rangka mencegah stunting ini, dan yang dimulai dengan menekan perkawinan anak, karena ini bukan tugas pokok kami sendiri, tetapi tugas dari semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena kita berharap bahwa kita bisa mendukung Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten anak yang nantinya akan mendukung program nasional yaitu Indonesia Layak Anak di tahun 2030 dan Indonesia Emas di tahun 2045 seperti itu. Wow, semoga saja nanti Kepulauan Selayar terbebas dari stunting dan perkawinan anak, apalagi kekerasan kepada anak-anak yang masih di bawah usia. Oke, insya Allah. Oke, baik. Dan untuk di kesempatan kali ini, kayak pembahasannya menarik banget ya. Kita berbicara tentang kekerasan anak dan perkawinan anak. Ini merupakan sebuah pekerjaan, bukan hanya saja pekerjaan dari BKKBN, bukan hanya saja dari pemerintah, tapi semua stakeholder, apalagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, kita bersama-sama untuk bisa bergandengan tangan, stop menikah di perkawinan anak. Oke, stop perkawinan anak, ini slogannya ya. Ini untuk slogannya stop perkawinan anak dan mewujudkan Indonesia layak anak. Apalagi kita mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang smart gitu, supaya kita bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di kancah nasional bahkan internasional.
banyak banget kita menghasilkan generasi muda yang bisa lah diandalkan untuk menjadi pemimpin, baik itu di Kabupaten Kepulauan Selayar, provinsi, bahkan di Indonesia. Oke, untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini kita tuntaskan saja di podcast Carita, tentunya di LTTP. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih Ibu Nini sudah memberikan kesempatan berbincang-bincang di studio kami, dan nanti kita akan undang lagi dengan topik yang berbeda. Tentu saja kami saya pribadi mewakili masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini makin terbuka wawasannya tentang bahaya stunting dan juga kekerasan seksual yang berawal dari gadget dan juga kayak perkawinan anak yang memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar kurang memahaminya. Baik, tuntas saja kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Saya Mas Wima Harjit dan Ibu Andi Irmayani undur pamit di studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.